Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Rosalia Maurita dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 13. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Della Puspita dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 14. Pada bab 5 ini, kami akan membahas materi yang berjudul Integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. A. Definisi integrasi sosial. Konflik maupun kekerasan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dihindari. Adanya konflik di masyarakat dapat menimbulkan perpecahan, sehingga perlu adanya integrasi sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut. 1. Integrasi sosial. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang artinya pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam Kamus Sosiologi, Haryanta 2012, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Integrasi sosial pada dasarnya muncul karena adanya kerjasama yang baik di antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Integrasi sosial dapat terwujud dalam bentuk solidaritas sosial serta rasa kebersamaan antar hubungan masyarakat secara harmonis dalam melakukan kerjasama dengan kelompok yang mempunyai sifat, sikap, dan watak yang berbeda. Dalam memahami integrasi sosial, kamu juga harus memahami reintegrasi sosial. Apakah reintegrasi sosial itu? Menurut Sukanto, reintegrasi sosial ialah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai agar serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. 2. Integrasi bangsa. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, integrasi bangsa diartikan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Menurut Ahmadi 2009, terdapat 3 masalah yang harus dikaji untuk mencapai integrasi nasional. Adapun ketiga masalah tersebut ialah sebagai berikut. A. Pembauran bangsa. B. Kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan yang dianutnya. C. Perubahan nilai-nilai. Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional ialah sebagai berikut. A. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. B. Munculnya rasa cinta tanah air. C. Adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. D. Berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. E. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. F. Adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian. Fungsinya dalam kehidupan masyarakat, adapun unsur kebudayaan tersebut dapat berupa bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, dan teknologi sistem mata pencarian hidup, sistem religi, serta kesenian. Integrasi kebudayaan dapat terjadi dengan memenuhi beberapa syarat berikut. A. Adanya proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda.
B. Adanya pola hubungan yang serasi akibat adanya proses penyesuaian unsur budaya. C. Adanya unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. B. Faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. 1. Faktor internal. Secara umum, faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu atau internal ialah sebagai berikut. A. Adanya semangat gotong royong. B. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. C. Adanya tuntutan kebutuhan. 2. Faktor eksternal. Secara umum, faktor pendorong integrasi yang berasal dari luar individu atau eksternal ialah sebagai berikut. A. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. B. Adanya persamaan kebudayaan. C. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. D. Adanya sikap terbuka pada perubahan. E. Adanya tuntutan perkembangan zaman. F. Adanya tantangan dari pihak luar. G. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat integrasi sosial, antara lain sebagai berikut. A. Masyarakat yang sifatnya heterogen. B. Wilayah Indonesia yang luas. C. Adanya paham etnosentrisme. D. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. E. Adanya ancaman dari luar. F. Adanya ketidakmerataan pembangunan. C. Proses integrasi sosial. Dalam integrasi sosial, terdapat beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui, antara lain 1. Akomodasi. Akomodasi ialah salah satu bentuk proses interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau menyatukan masyarakat. Adapun definisi akomodasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. 1. Surjono Sukanto. Akomodasi memiliki dua arti. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara, akomodasi yang menunjuk suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. 2. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. Akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Gilin dan Gilin. Akomodasi merupakan suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial. Menurut Haryanto 2012, beberapa tujuan akomodasi adalah sebagai berikut. A. Untuk mengurangi pertentangan yang terjadi pada individu maupun kelompok. B. Sebagai tempat untuk meleburkan antara kelompok-kelompok yang terpisah. C. Digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar individu maupun kelompok. D. Untuk mencegah munculnya pertentangan dalam masyarakat. Dalam sosiologi, dikenal istilah amalgamasi. Amalgamasi merupakan contoh dari akomodasi karena amalgamasi merupakan bentuk peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. 2. Kerjasama. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Menurut Charles Corley, dikutip dari Sukanto 2012, kerjasama muncul apabila seseorang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama,
Selain itu, pada saat bersamaan, mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Sementara menurut Sukanto, kerjasama muncul karena adanya orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya, in-group, dan kelompok lain, out-group. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam kelompok dan masyarakat seperti gotong royong, kerukunan, tolong-menolong, kooptasi. 3. Koordinasi. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Dalam organisasi kemasyarakatan, koordinasi merupakan faktor yang dominan. Tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam kelompok terdiri atas orang-orang yang sifat dan kepribadiannya yang berbeda-beda. 4. Asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Naruoko 2010, proses-proses asimilasi akan tumbuh apabila adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok manusia yang berada pada waktu dan tempat yang sama. B. Adanya penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok tersebut. C. Adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Menurut Sukanto 2012, ada beberapa faktor yang mempermudahkan terjadinya asimilasi di masyarakat, antara lain A. Toleransi, B. Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, C. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, D. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, F. Adanya perkawinan campuran atau amalgamasi, G. Adanya musuh bersama dari luar. Menurut Naruoko 2010, menyebutkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah sebagai berikut. A. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan kelompok lain dalam masyarakat. B. Terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial. C. Adanya rasa takut terhadap kebudayaan orang lain. D. Perasaan in-group yang kuat. E. Adanya diskriminasi antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok minoritas. F. Adanya perbedaan antara kelompok. G. Adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan antara kelompok. Menurut Milton Gordon, ada beberapa macam asimilasi yang saling berkaitan, antara lain A. Asimilasi kebudayaan atau perilaku yang berhubungan dengan perubahan dalam pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas. B. Asimilasi struktural yang berhubungan dengan masuknya golongan minoritas secara besar-besaran dalam klik, perkumpulan, dan peranata pada tingkat kelompok primer dari golongan. C. Asimilasi perkawinan amalgamasi yang berhubungan dengan perkawinan antar golongan. D. Asimilasi identifikasi yang berhubungan dengan perasaan nasional berdasarkan mayoritas. E. Asimilasi sikap yang berhubungan dengan tidak adanya prasangka. F. Asimilasi perilaku yang berhubungan dengan tidak adanya diskriminasi. G. Asimilasi kifik
yang berhubungan dengan tidak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Dalam integrasi dapat berbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Syarat berhasilnya integrasi sosial. Menurut Ockbrun dan Ninkoff, dikutip dari Seminar 2003, integrasi dapat berhasil apabila 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. 2. Tercapainya konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. 3. Norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah.